Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Disinilah di Jalan Pemuda, tepatnya di trotoar Jalan Pemuda, depan SD Negeri Panggang Jepara, dan di depan rumah Bapak Toto Hartop. Erlisa Off Air Dialog dan Musik sedang melakukan kegiatannya, yaitu siaran langsung off air bersama tim media Jepara. Kami menggandeng media Jepara untuk melakukan dialog dan juga memberikan sumbangsih kepada Jepara dengan tema yaitu sinergitas antara pemerintah dengan media untuk kemajuan Jepara. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, ku telepon di rumahmu, sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar dan ku gadaikan rinduku. Malam minggu pukul 7 aku apel Jalan Pemuda, ku bersih dan bernyanyi, membayangkan dirimu bercanda dan berjumpa, duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam, kulihat Dinda duduk berdua, bercanda mesra dengan seorang pria. Kau cium, kau peluk, kau cium. Buset. Selamat malam, kita sampaikan di malam hari ini, tepatnya pada Sabtu malam Minggu 25 malam 26 April 2026. Erlisa Off Air Dialog dan Musik hadir kembali, dan alhamdulillah kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga keselamatan, dan semoga di malam hari ini cuaca juga mendukung, dan kami ucapkan selamat malam kepada segenap pengunjung yang ada di Jalan Pemuda yang sudah memadati UMKM di Jalan Pemuda. Alhamdulillah Jepara selalu membahana, UMKM-nya selalu naik kelas, dan di sini Radio Erlisa menggandeng para media Kabupaten Jepara yang selalu memberikan support dukungan untuk Kabupaten Jepara. Sinergitas antara pemerintah dengan media ini sangat rentan sekali karena media ini sangat berpengaruh ya dengan perkembangan dan kemajuan untuk kota Jepara itu sendiri. Di sini telah hadir ada Pak John, ada Pak Singgi, ada Pak Eko Mulyantoro, dan juga ada Pak Ian ya, yang sudah nanti akan memberikan tanggapan-tanggapannya seperti apa sih seharusnya untuk Jepara ini agar selangkah lebih maju. Baik, saya mau berdialog dan memulai dengan Pak John terlebih dahulu. Mungkin Pak John bisa memperkenalkan diri dari aliansi apa atau dari ketua apa, ALMI atau apa gitu ya Pak John ya. Silakan Pak John. Selamat malam, saya Edi Prasetyo atau biasa dipanggil Pak John. Pak John. Saya dari Aliansi Lintas Media Indonesia Kabupaten Jepara. Kebetulan saya ketuanya. Saya juga di medianya adalah Warta Java Indo. Kalau boleh saya mengucapkan selamat malam, selamat bertemu, berkumpul bersama-sama, UMKM yang segitu banyaknya membludak di Jalan Pemuda tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda yang sudah memberikan kesempatan untuk sebuah pertanyaan yang ini menjadi PR kita bersama, yang perlu kita ketahui bahwa media harus berdampak. Media harus membawa sesuatu dampak positif tentunya.
Ya, Iya. ya apa yang disampaikan tadi terkait eksistensi tentang kemajuan Jepara. Berbicara tentang eksistensi, ini memang media yang harus aktif, media yang harus bekerja, media yang menjadi mesin penggerak, harus aktif. Harus. Tanpa keaktifan itu maka akan tertinggal. Setiap hari, setiap saat, dengan rutin, dengan terus-menerus lakukan tugasnya, yaitu mencari informasi, baik dari pemerintah daerah, ataupun perusahaan, swasta, ataupun dari masyarakat tentunya. Dan satu hal kita garis bawahi, jangan lagi media menjadi corong masyarakat ataupun pemerintah, tetapi kita adalah mitra. Ya, kita adalah mitra ya, bukan lagi corong. Kita adalah kerjasama, kita berkolaborasi dengan pemerintah. Bagaimana sih kita memajukan Kota Jepara? Bagaimana kita mengangkat derajat masyarakat supaya meningkat? Seperti yang kita melihat bahwa UMKM sekarang begitu besar, begitu banyaknya. Dan hal ini tentu perlu penataan dan penertiban yang baik, sehingga nanti tidak mengganggu jalannya. Tentu parkirnya harus ditata dengan baik. Begitu. Jadi media harus memberikan warna, media harus memberikan dampak. Eksistensi media tidak boleh diam, harus bergerak, harus menjadi mesin penggerak bagi perekonomian, bagi demokrasi, bagi tata tertib, aturan, dan segala yang supaya nanti roda ekonomi di Jepara semakin meningkat. Satu. Yang kedua, media harus kreatif. Bagaimana media menggandeng perusahaan, menggandeng untuk mendapatkan sebuah iklan, baik itu dari perusahaan, baik dari OPD, tetapi jangan perlu menggantungkan kepada OPD, tetapi dengan kreativitas kita, gandeng UMKM, kita bantu, dengan kita bersinergi, kita bekerja sama, tentu ada poinnya, tentu ada yang kita dapatkan. Jadi jangan melulu, jangan menggantungkan kepada APBD. Ya, itu. Yang ketiga adalah media harus proaktif. Harus proaktif ya. Jangan sampai media menjadi tidak aktif, menjadi pasif. Dengan begitu, maka media tidak tahu perkembangan. Kita harus terus mencari tahu perkembangan, bergerak, rodanya bergerak, jangan sampai berhenti, supaya informasi sekecil apapun bisa kita dapatkan. Dengan begitu, dengan secara teratur, secara tertib, maka eksistensi kita akan dirasakan, terutama untuk kemajuan ekonomi Kabupaten Jepara, untuk masyarakat sejahtera. Saya mau beralih ke Pak Eko tentang seperti apa eksistensi dari media Jepara ini dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, setidaknya bisa bersinergi dengan pemerintah dan di sini demi kemajuan Kota Jepara. Kegiatan yang sudah dilakukan Pak Eko, kalau saya melihat ini sangat banyak sekali, setiap hari selalu ada di mana-mana, karena Pak Eko ini memang medianya Jepara yang handal begitu ya. Dan kayak gimana sih seharusnya media saat ini dalam melakukan pergerakannya gitu Pak Eko? Tadi sempat Pak John menyampaikan bahwa media harus proaktif, media ini adalah mitra pemerintah. Kalau Pak Eko seperti apa? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Dinda Kirana selaku host. Terima kasih pada Radio Herlisa. Dalam kesempatan yang malam yang cerah ini. Malam yang cerah, betul. Suasana yang sangat mendukung. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para pelaku usaha UMKM, khususnya di sepanjang jalan
pemuda. Ini layak kita sematkan Malioboro-nya Jepara. Jepara, betul. Cocok ya kira. Malioboro pindah ke Cocok, Jepara. Cocok banget. Cocok ya. Saya setuju itu. Ya, saya hanya memberikan Iya. masukan ini bagus dan layak untuk menjadi sebuah tempat Gen Z ya. Mungkin Gen Z. sampai generasi yang sebelumnya mungkin nongkrong, ngopi, menikmati suasana malam dengan menikmati kuliner. Pelaku usaha, saudara-saudara kita sendiri, para pelaku UMKM yang mungkin mereka menjajakan produksi khas Jepara, baik itu dari kopi tempur, kopi Sumosari, atau jahe dari pelosok desa lainnya. Betul. Nah, ini kan sangat-sangat mendukung perekonomian Jepara. Kegiatan ini juga sangat kita dukung lah ya. Iya. Ini untuk kan memberikan informasi bahwa Jalan Pemuda ini salah satu tempat yang cukup vital, strategis ya. Strategis. Bagi pelaku usaha untuk menjajakan produk-produk khas Jepara. Nah, ini menjadi perhatian pemerintah dan otomatis menjadi perhatian media. Betul. Apalagi tema malam ini kan kita bagaimana peran media untuk kemajuan Kabupaten Jepara menuju Jepara mulus ya. Bersinergi dengan pemerintah gitu. Ya, bersinergi otomatis seperti beliau dikatakan Pak John tadi. Iya. Saya sangat setuju bahwa kita harus selalu produktif dalam menciptakan menerbitkan pemberitaan yang positif. Betul. Yang tetap sesuai dengan undang-undang pers, yaitu yang paling penting, sesuai kaidah jurnalistik ya, dan selalu menjunjung tinggi kode etik. Ya. Ini yang diingat harusnya, kita tetap profesional. Untuk itulah nanti mungkin pemerintah akan dengan terbuka ya menerima kritik, saran, masukan terkait pemberitaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang pers sekarang ini. Undang-undang pers ya. Nah, terkait pertanyaan Bu Mbak Dinda. Biar muda gitu loh ya. Mbak Dinda. Bagaimana peran media, khususnya media online ya, baik itu media cetak. Kita akui lah ya, sekarang kita mengalami disrupsi media ya. Ya, perkembangan media ini nggak bisa kita cegah. Tapi saya berpesan lah, khususnya bagi teman-teman pelaku media atau pengguna media, khususnya medsos ya, seperti TikTok, Instagram, aplikasi-aplikasi media sosial, ya berhati-hatilah berkomentar. Berhati-hati dalam menggunakan ya. Ya, karena dulu kan ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang ada istilah kan jempolmu apa jarimu adalah harimaumu. Jarimu harimaumu. Ya. Ini harus kita perhatikan betul-betul. Ya. Dan kita harapkan pemerintah, khususnya Bupati Jepara, Bapak Widarso Utomo, kemarin baru saja ulang tahun ya? Iya, ulang tahun kemarin. 44 ya. Saya melalui Radio Risa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Bupati Widarso Utomo atau Mas Wiwit ya. Kemudian HUT ke 477 ya. Ya. Kabupaten Jepara yang baru kita lewati kemarin, yang acaranya sangat-sangat meriah. Mungkin kok kayak kurang banter ya Pak. Oke. Jadi pokoknya kita mendukung lah UMKM di Kabupaten Jepara. Selalu kita dukung media massa. Mari kita promosikan produk-produk UMKM khas, produk asli dari Jepara. Produk asli dari Jepara. Ya, produk-produk asli dari pedesaan Kabupaten kita dukung, khususnya media, teman-teman pelaku usaha, harus kita dukung lah sama-sama. Karena itu kan untuk mewujudkan kesejahteraan, peningkatan perekonomian. Jadi salah satu peran media massa ya itu dalam aspek berita positif, apakah itu? Yaitu ikut memajukan Kabupaten Jepara dari sisi perekonomian melalui mendukung adanya pelaku usaha UMKM yang saat ini sudah diakomodir oleh pemerintah daerah. Sekarang Jalan Pemuda, kemudian di kanal. Nah, ini kan sangat menarik, berarti sangat berkembang. Mendukung program-program UMKM yang digalakkan oleh pemerintah. Ya, apalagi nanti direncanakan revitalisasi yang salah ya di Jalan Soekarno Hatta ya. Nah, kita tunggu saja. Mungkin nanti suatu saat kita bikin acara off air di jalan di sana ya. Pindah ke sana. Ya, kita bukan juga, kita cari suasana namun dengan suasana yang seperti malam ini. Ya, betul. Sangat indah. Iya. Cuacanya mendukung. Nyanyi lagu Iwan Fals kayaknya pas gitu ya. Banyak pengunjung yang ramai. Alhamdulillah kayaknya di sini
Pada laris ya. Baik, laris banget ini. Salam dunia. Sementara gitu aja, Mbak Dinda ya. Oke, makasih ya. Baik Pak Ian, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini ikut bergabung dialog Erlisa of Air Musik di sini, dan semoga Pak Ian juga semakin sukses, semakin jaya dan juga sehat selalu ya Pak Ian ya. Dan di sini tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sama Pak John dan juga Mas Eko, dan semuanya tetap memberikan support ya untuk Kabupaten Jepara ini agar selalu selangkah lebih maju, sinergitas bersama pemerintah. Dan juga di sini tadi Pak John menyampaikan bahwa kita ini mitra, kita bukan hal-hal yang negatif, tapi kita ini mitra untuk Kabupaten Jepara. Kita spill di sini agar Jepara sangat-sangat menjadi kota yang dibanggakan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara itu sendiri. Kalau Pak Eko tadi menyampaikan UMKM di Kabupaten Jepara ini ayo terus digalakkan. Kita sebagai media ayo terus mendukung program-program dari pemerintah. Dari Pak Ian sendiri, kira-kira apa sih Pak Ian yang dipingini dari media ini supaya antara sinergitas pemerintah bersama media ini sinkron begitu ya. Terus kemudian supaya sama-sama bertujuan untuk memajukan kota Jepara. Kayak apa itu yang dipingini? Ya, selamat malam. Saya Mas Yanto, yang dipanggil biasa Mas Yan. Mas Yan, ya. Untuk malam ini saya mendukung dari acara Radio Erlisa ya, untuk mensupport semua usaha UMKM di wilayah Kota Jepara, dan tidak lupa lagi sama yang seperti yang disampaikan oleh Pak John, kita harus aktif dalam dunia media. Itu nyaman sekali. Saya dulu di LMPI sebelum saya turun ke dunia media ya. Dan sekarang saya senang menekuni dunia media karena di sini banyak pengalaman. Kalau Pak Ian ini dari aliansi apa? Ya sama, saya anggota ALMI. ALMI ya. Iya. Dan juga siap untuk berkontribusi pemberitaan yang positif untuk Kota Jepara, dan mendukung pemerintahan Kabupaten Jepara agar semua lancar, tidak ada sumber-sumber yang negatif masuk ke wilayah untuk Kota Jepara. Mari kita kompakkan semua media di Kota Jepara untuk menjunjung atau memajukan Kota Jepara kita untuk lebih maju. Dan jangan ragu, kita itu media harus aktif, harus ada informasi kemana itu, dan gitu, biar kita dapat menumbuhkan suatu pemberitaan yang lebih positif atau bisa untuk meningkatkan Kota Jepara dalam bentuk apapun. Mungkin saya di sini tidak banyak bicara. Kita semua mendukung kegiatan pemerintah, terutama untuk Mas Wiwit, Mas Bupati Jepara dan Wakil Bupati Jepara untuk mewujudkan Jepara mulus. Media Jepara, saya anggota ALMI Jepara mendukung sekali untuk kegiatannya Mas Bupati. Apa kedua kali ku pasang strategi, ku pegang tanganmu sambil ku bercerita, melambung anganku. Apel di lain hari ku makin berani, apel di malam itu ku coba merayu, andaikan dirimu memperbolehkan aku, ku cium mimpimu. Tadi kan yang dipingini media dari pemerintah seperti apa ke Mas Ian. Saya kalau ke Pak Singgih, pertanyaannya begini Pak, apakah selama ini dari pemerintah Kabupaten Jepara ini sudah memberikan yang terbaik untuk media? Inginnya bagaimana kemudian
harapan-harapannya ke depannya untuk media Kabupaten Jepara agar selalu bersinergi dengan pemerintah itu kayak gimana? Monggo Pak Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Salam kenal aliansi dulu. mana? Sekarang dari Media Patroli BIN, Mbak. PT Bela Media Negara Patroli Indonesia. BIN ya, baik-baik, silahkan. Ya. Pertanyaan tadi, Mbak, bagaimana apa yang sudah diberikan Ya, yang diberi kepada pemerintah. rekan-rekan Media. media? ini? Apakah sudah sesuai keinginan atau kurang bagaimana? Iya, iya. Monggo. Kalau untuk pemerintahan Mas Bupati ini kayaknya sudah oke. Sudah oke ya. Sudah oke, tinggal nanti ada kekurangan sedikit tinggal nambah-nambahin gitu. Tapi saya juga pesen sama kawan-kawan media ya, khususnya ini, tetap kita kritis tapi jangan menjatuhkan. Karena kritis itu untuk membangun. Karena nanti kan media ini sebagai agent of change, Mbak ya. Oh, istilah kerennya kayak gitu, bahasa Jepara Agent of begitu. change. Agent of change. Karena ini ada yang ahli Change. bahasa Inggris ya. Ahli bahasa Inggris. Ahli bahasa Inggris makanya. Itu media tetap independen, tetap kritis, tetapi tidak boleh menjatuhkan. Karena untuk perubahan kebijakan kan gitu. Tetapi tetap harus mengedepankan etika. Kita gunakan kode etik jurnalistik. Karena media ini pilar keempat ya, Pak. Gimana? Pilar Bagi kehidupan bernegara ini pilar keempat. pilar ya, Pak. keempat. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang kita ini pilar keempat. Media. Pers. Peran Pers. pers ini sangat penting sebetulnya, sangat penting. Tetapi untuk Jepara sudah baik sih, sudah baik. Walaupun ada kekurangan, pasti Wajar ya itu tidak ya. ada yang sempurna. Apalagi bupati kita ini masih muda, tentunya visioner. Kalau kita amati ini Jepara menuju kota industri ya, Pak. Kalau dengan kota industri ini harus terbuka bagi investor. Seperti ini keramaian di Jalan Pemuda ini kan efek dari industri, Mbak. Ini tak amati yang pegang duit ini anak muda ini, anak muda semua karena efek lumayan dari loh industri. hasilnya sehari ini. Ya. Sehari bisa mencapai hampir di angka 1 juta Iya, keuntungannya. alhamdulillah. Anak usaha yang paling kuat dengan bantingan ini UMKM, Mbak. Betul. Saya juga dulu mantan pengusaha, jatuh juga. Tapi ketika jualan kopi malah bisa makan saya kan gitu. Ini supaya bisa menular kemana-mana kan gitu. Iya. Nah, Pengen ikutan jalan kopi berarti. Iya. Terus medianya gimana? tetap jalan. Kita tetap harus kritis, tetap harus membangun kan gitu. Iya. Nah, dengan mendukung program Jepara Mulusnya Pak Bupati ini perlu. Itu saja, Mbak. Terus Terima kemudian kasih. satu hal lagi ini, apa sih yang akan dilakukan Pak Singgi selaku media untuk memajukan Jepara ini ke depannya? Kalau media lewat tulisan, Mbak. Tulisan ya, terus menulis berarti. Iya, Jangan iya. jual kopi ya. Itu sampingan kan. Kalau harus saling mendukung kan, Iya. Mbak? Kita harus saling mendukung biar tidak fokus Tapi harus fokus loh. Kalau jualan kopi ya jualan kopi aja gitu loh. Kalau nggak fokus nanti nggak jadi. Oh iya. Gitu loh Pak. Tapi saya biasa fokus beberapa, Oh Pak. gitu ya, beberapa titik dijalani ya. Bisa. Dan lancar semua ya. Alhamdulillah. Amin. Keren. Artinya, kawan-kawan ini juga harus kreatif juga. Jangan ketika media ini kan tergantung kemajuan teknologi, Pak. Iya. Setiap saat pasti berubah. Nanti yang laku YouTube-nya, yang dibaca orang ini TikTok-nya kan gitu. Kita harus Seperti yang dilakukan Radi Arlisa juga. Oh iya. Perjuangan yang luar biasa juga. Iya. Betul. Iya Pak. Perlu kita akui. Malah kemana-mana ya, Mbak ini. Saya ini kalau diajak kemana-mana loh, Mbak. Oh, iya. Baik Pak Singgi. Ini tadi termasuk curhat ya. Oh iya. Harus komplit, ada curhatnya, ada motivasinya, ada kritiknya. Dan gitu. yang terpenting adalah satu sinergitas antara pemerintah dengan media ini saling mendukung gitu. Saya ya. juga pasang pamflet di sana itu Patroli BIN sudah. Oh itu pamfletnya Pak Singgi. Sudah mendukung program Jepara Mulus loh ini. Mulus itu artinya tidak jalannya saja yang mulus. Apanya Pak? Uang rakyatnya juga mulus. Rakyatnya juga harus bisa Curhat belanja. Iya. Mulus itu bukan jalannya tok loh. Harus sejahtera loh. Harus sejahtera ya. Maaf Pak Bupati ini. Maaf Pak Bupati.
ini sedikit curhat lagi ini. Mintanya mulus, tidak jalannya saja, tapi Ya. keuangannya juga Ya. mulus, lancar. Kantong gitu. rakyatnya juga Kantong. harus terisi dengan duit dan gitu. Ya, semoga Terima nanti kasih, ya. dipikirkan ya, ke depannya semakin baik, UMKM berjalan lancar, Ya. kita semua keuangannya juga lancar, mulus, Ya, ya. mulus dan mulus Ya. untuk Jepara. Terus catatan ini pemerintah juga reaktif Pak ketika jalan pemuda wes umpel-umpelan nggak bisa lewat, dia pecah di Kanal, kanal. iya. Nanti kanal sudah mumpet juga nanti Pecah harus lagi pecah di lagi. mana? Ya, bagus. Sebetulnya Beberapa bagus. titik ya malahan Iya, ya. iya, iya. Iya. Ini Seperti- juga ada yang menyaksikan loh dari Iya, 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 iya. perwakilan Pak Wiwit ini, ada yang menyaksikan lewat Iya TikTok. pasti dong, Heeh. pasti. Pasti. Forkopimda itu Iya. komplit. Mm-mm. Nah, kalau Suruhan-suruhannya. pasti Coba memantau. deloken iku media lagi wawancara Mbak Dinda. Oh, ternyata minta mulus keuangannya. Iya betul. Jangan mikir mulus jalannya toh, nanti ngebut malah kecelakaan kan gitu. Iya, iya. Nah, Keren loh pasti. tidak cukup Pak ini pertanyaannya. Terus terang. Loh ini Kak, kalau saya diajak bicara sampai berjam-jam loh ini harus gantian ini. Wes ning ngono cukup bae, wes yang penting wis kena mau Oh, ya. iya, Dompetnya mulus ngono ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Singgi. Media Jepara merdeka menyuarakan fakta nyata, bersatu dalam asa untuk Jepara berjaya. Mas Iskandar atau Pak Iskandar ini ya? Pak Iskandar. Pak Iskandar dari aliansi media apa Pak? Saya dari Global 7. Global 7 ya. Terus Ini satu perkumpulannya PWO. PWO. Wartawan online. Iya, alhamdulillah. Berkenan hadir ke sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Ya, Ini terkait dengan media sinergitas bersama pemerintah agar menuju ke Jepara semakin maju. Seperti apa dari Pak Iskandar ini komentar-komentarnya agar apa yang sudah kita lakukan ini, teman-teman media ini ngena gitu untuk Kabupaten Jepara. Kayak gimana Pak? ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iskandar dari Global 7. Kebetulan ini tadi sudah teman-teman kontak ke saya, sudah jauh-jauh hari sudah Ya. tahu jadwal kegiatan. Layarnya juga sudah jadi jauh-jauh hari ya Pak. Ya, kalau saya secara pribadi melihat dari program dari Bupati yang sekarang sudah cukup baik ya untuk program yang disajikan dulu waktu yang dia nyalon ada janji, saat ini sudah Dilakukan dilaksanakan, ya. masih Meskipun masih belum dalam proses, proses, ya, iya. baru 1 tahun menjadi Berjalan. bupati kan tidak seperti membalikkan telapak tangan, betul. perlu adanya proses. Nah, kita fungsi media memang kita meliput dalam arti itu sebagai fungsi pengawasan dan kontrol. Ya, mohon maaf untuk pemerintah daerah setelah programnya berjalan, jangan alergi dengan kita sebagai media. Kalau kita mengontrol, kita mengawasi, itu bukan berarti kita berupaya untuk mencari sesuatu hal ya, tetapi memang kenyataannya di lapangan. Yang saya tahu kalau saya ke wilayah utara itu kan yang kita lihat program mulusnya ke jalannya dulu. Dari mulai jembatan Melonggo itu sampai Pol Kerasak Bangsri itu sangat-sangat parah. Nah, Masih itu krokal-krokal itu ya. nah itu mulusnya itu difokuskan Belum. sekolah itu belum. Nah, itu Belum. perlu di koreksi, Bertahap Pak. terus dibenahi. Nah, kalau kita misalnya memfoto terus kita kirim ke Mas Bupati atau ke teman-teman, jangan alergi. Jangan alergi. Ya, itu untuk jalan Iya, iya. mulusnya. Iya. Hal yang lain program mulusnya bisa dikembangkan bukan hanya di masalah jalan ya, Mbak. Iya, Mungkin aturan aturan. hukumnya jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah, Oh gitu itu ya. itu salah satu jargon yang sering Iya, terjadi iya, ya iya. di Masukan-masukan ya ini berarti publis. ya. Ya, masukan memang saya mengawal juga. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya, Waduh, Betul, betul. baru ini aku denger kalimatnya. Jadi saya nggak perlu sebutkan nama, tapi Iya, beberapa laporan di Polres itu sudah sangat tampak sekali tumpulnya. Nah, tajamnya itu nggak jalan-jalan. Jadi yang melapor ini rakyat kecil itu, wah, lemes, nggak Lemes. jalan-jalan. Iya, Nah, iya, itu iya. no name.
silakan dikoreksi. Noning. Yang numpuk di Pak Kasat, Iya, silakan iya. dicek itu apa, rakyat kecil tolong dibantu. Kritis-kritis ya media ini. Ya, pastilah. Iya. Apalagi masih kritis. Iya. Ya, kasus mangkrak. Kasus mangkrak Sampaikan juga. Mas Ini Eko. banyak sekali ya kayaknya kasus mangkrak Sangat, ini. sangat banyak. Iya. Kalau perlu tanya, japri ke saya, tak kasih jawaban. Sak bahannya. Tapi kalau kasus mangkrak ini kayaknya tinggalan-tinggalan dari pemerintah yang dulu ya. Oh enggak, yang Enggak baru ya? ada. Yang baru ada. Oh. Terbaru ada. Terbaru Dan ada. artisnya ada, artis Jepara. Nah, yang Apalagi artisnya Jepara ada Ada. beberapa artis yang terlapor tapi belum diproses sampai sekarang. Jepara kan ada artis Iya, di iya. Garut Jakarta. Iya, iya. Itu untuk masalah hukum. Heeh. Hal yang lain tentang ekonomi. Ekonomi. Mungkin saya mandangnya UMKM yang sekarang menjamur ya. Mm-mm. Baik untuk programnya baik. Bahkan mohon maaf, Global 7 itu pernah termasuk awal sebelum Pak Bupati menjabat itu masih Pak PJ. Iya. Kita buka di lapangan Bang Sri. Mm-mm. Kebetulan yang meliput Kak John. Pak John. Ya, ada 120 lapak yang kita jalankan di lapangan Bang Sri itu mandiri dari Global 7. Mm-mm. Nah, itu kita sudah mencoba dengan wilayah per kecamatan sudah kita jalankan. Tidak Mm-mm. serta-merta kita Mm-mm. ikut program Iya. pemerintah saja, kita sudah mengawali. Gitu. Oh. Nah, langkah awalnya memang kita mencari beberapa desa yang memang memiliki produk yang bisa kita up. Nah, kita mau kita kolaborasi, kita ajak kerjasama. Mm-mm. Ya, mungkin untuk melengkapi agar lebih ramai, kita juga ke beberapa teman-teman yang sudah biasa main di UMKM. Nah, kita kolaborasi di situ, Iya, termasuk iya, ada kegiatan-kegiatan Mm-mm. sosial yang lain. Mm-mm. Nah, untuk masalah UMKM saat ini baru menjamur ya saat ini, tapi sebenarnya sudah dari dulu itu UMKM sudah berjalan dengan baik. Hanya Iya, saja iya, saat iya. ini booming, Booming ya ini ya. terus Iya. ganti model, Ganti gitu, model. ya, ganti Heeh. model yang tadinya kucingan itu kan UMKM Iya, juga. angkringan dulunya. Nah, Sekarang terus ganti kopi, ngopi-ngopi. ya, kopi kafe, Kopi kafe. Nah, kopi kafe, terus berkembang ke sebelah, Iya. rame sebelah 1 Iya. tahun rame, terus sekarang kopi kelilingan, sepeda motor, kereta, nah, ya berkembang secara Iya, yang disampaikan iya. Mas Sigit tadi seperti Iya. teknologi teknis area yang saat ini mungkin. Nah, saya menyoroti tentang UMKM yang terlalu los ya, terlalu bebas ya. Jadi ini nggak apa-apa, mohon maaf teman-teman yang ada di UMKM yang terutama di Jalan Pemuda sama yang ada di kanal ya. Iya. Hanya koreksi saja. Tapi Jadi, enak loh. Enak gitu. kalau secara keramaian, secara ekonomi, Bagus gitu. secara pendapatan luar biasa. Saya acungi jempol Ayo 4. jempol. Nah, Iya. tapi kalau melihat dari fungsi trotoar itu sebenarnya kan sangat disayangkan. Harusnya oke lah, boleh berjualan, tapi ditata jalannya ini biar bisa buat jalan. Iya, iya, iya. Jangan kursinya ditata di tengah trotoar. Koreksi, Mbak. Iya, iya. Ya, terus hal yang lain kalau masalah mulus, terima kasih kalau Mhm. misalnya Mas Bupati dan beberapa timnya memperhatikan teman-teman media, kami sangat mengapresiasi. Tapi mohon maaf, kami berharap tetapi juga tidak banyak berharap. Mm-mm. Kebetulan kayak tadi Mas Inggih sudah menyampaikan punya usaha kopi tambah sebagai ekspansi ya, sebagai Mm-mm. media. Media Mm-mm. bukan utama. Media juga kalau Mas Singgih tadi kopinya sambilan, kalau saya medianya sambilan. Oh gitu malah. Ya, kembali. Kebalik. Ya, Media kebetulan sambilan usahanya usahanya utama. utama. Ya, Iya, saya iya, kebetulan iya. kan furniture. Furniture. Dulu ekspor, sekarang lokal. Wah. John punya kafe. Wah. Setiap hari dibuka. Kafe pinggir sawah saya promosikan. Ya. Semuanya punya usaha ya dia. Ya, Mas Waduh. Eko dulu di MKL dia melayani ribuan kontainer sejak tahun 97-98 sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, masih jalan tapi yang utama sekarang beliaunya Media. lebat sedikit, tidak di furniture Di masih. furniture. Di furniture masih. Iya, Media iya. sampean, Mbak. Dia Media sama sama. saya sama, sampean medianya, tapi sergep tangannya. Sergep Jadi tangannya. dia ngawasi pengrajin, ada pesanan ditunggoni, wes boleh tarungan. Sambil bikin berita Sambil ya. bikin berita. Ya saya kira itu Mbak. Ya. Program mulusnya secara umum pemerintah daerah khususnya kepemimpinan Mas Wiwit sangat istimewa.
Hanya pesan kami, tolong jangan berfokus hanya dalam satu titik atau beberapa hal saja, tetapi kalau bisa menyeluruh, mulus ekonominya, mulus jalannya, mulus hukumnya, tatanannya, dan aturannya. Apalagi sistem pengawasannya terhadap beberapa sirkulasi keuangan di Jepara. Saya kira itu saja. Baik. Nah, beberapa media yang hadir di sini, saya pengen meluruskan dan juga pengen agar pemirsa ini juga mengerti begitu, karena banyak sekali simpang siur. Ada yang mengatakan media bodrek dan lain sebagainya. Ini perlu disampaikan dan perlu diluruskan bahwa di sini semuanya adalah punya izin resmi, tidak terus sembarangan meliput dan kemudian kita dipandang sebelah mata. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas ya Pak John ya. Saya pengen Pak John mewakili dari teman-teman media semua yang hadir di sini agar semuanya jelas, agar semuanya paham bahwa kita di sini tuh memang benar-benar berjuang untuk Jepara, untuk kemajuan Jepara, dan kita adalah mitra Jepara yang disampaikan Pak John tadi, dan kita ini resmi begitu ya dari beberapa yang disampaikan. Agar tidak ada simpang siur dan pandangan-pandangan sebelah mata itu Pak, untuk kedepannya tidak terjadi lagi gitu di lapangan ya. Monggo Pak John untuk mewakili semuanya aja. Baik. Ini harus rinci, jelas, padat, singkat. Ini memang menjadi dilema buat kita semua terkait media, karena banyak sekali orang yang berpikiran tentang baik positif negatif semuanya. Tetapi kita akomodirlah semua itu. Apapun yang menilai adalah masyarakat tentunya. Yang menilai adalah pembaca tentunya. Satu ya. Yang kedua, bagaimana sih seorang media atau wartawan atau pers menampilkan sebuah produk jurnalistik supaya tidak dianggap wartawan bodrek. Yang kedua, Yang ketiga, tidak kalah penting adalah bahwa perusahaan media kita sudah berizin resmi. Artinya ketika perusahaan sudah berizin resmi, maka dia berhak untuk mengangkat karyawan, yaitu seorang wartawan, untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Di dalam Undang-Undang Pers tidak ada ketentuan-ketentuan yang lebih dari itu, tetapi memang ada, mohon maaf, seperti Dewan Pers yang mengharapkan kita untuk tertib dan sebagainya, kita hargai, kita hormati. Tetapi di dalam Undang-Undang Pers sendiri tidak tercantum itu. Namun, saya berpesan buat teman-teman media, ayo tingkatkan diri kita, upgrade diri kita, terus bergerak, terus aktif mencari informasi dan menciptakan karya jurnalistik, yaitu media, yaitu berita, supaya nanti orang tidak terkesan bahwa saya ini media, saya bebas melakukan, tetapi tidak mempunyai karya jurnalistik. Nah, itu yang menjadikan masyarakat berpikir. Mari saya ajak teman-teman media untuk terus upgrade diri, upgrade profesi kita, supaya kita tidak dipandang sebelah mata. Kita orang mengenal saya, orang mengenal pers itu dari karya jurnalistiknya. Ketika kita tidak menampilkan karya jurnalistik, maka orang tidak tahu. Orang itu tahunya Pak John, Pak, tapi tidak tahu medianya. Tetapi dengan keteraturan terus-menerus kita memberitakan, maka orang lama-kelamaan akan mengenal kita. Oh, ini beritanya gaya tulisannya Pak John. Oh, itu gaya tulisan Mas Ian. Dari tulisan, mereka bisa mengenal karya kita, mengenal media kita. Jadi, jangan khawatir. Untuk masalah baik, kurang baik, sempurna, kurang sempurna, ini tergantung jam kerja. Mari saya ajak untuk terus teratur, kita menulis, kita mencari informasi full paket, pengumpulan bahan dan keterangan yang tentunya harus jujur dan berimbang. Sehingga apa? Tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang merasa disudutkan. Beri kenyamanan pada setiap narasumber untuk menyampaikan informasi. Jangan menekan, jangan justice, karena itu bukan dari bagian kode etik jurnalistik. Kita harus menyampaikan secara jujur, menanyakan, memberikan kenyamanan supaya informasi itu kita dapatkan dengan baik. Saya kira itu. Wah, tepuk tangan untuk media Jepara.
Alhamdulillah sudah dijelaskan secara rinci, jelas, padat, singkat oleh Pak John. Baik, tambahan dari Pak Ian, silakan Pak Ian. Ya, selamat malam. Ini hanya tambahan Ya. dan untuk disepakati lah untuk itu. Kalau Pak polisi itu satu peluru kan bisa membunuh satu orang. Iya. Kalau kita media, satu tulisan bisa membunuh karakter 1000 orang. Wow. Saya mau nambahkan sedikit tanggapan dari Mas Iskandar terkait Iya. UMKM di Jalan Jalan Protokol, Pemuda. ya, Jalan Pemuda. Saya terima kasih Pak Bupati, namun perlu menjadi catatan bahwa kemacetan lalu lintas yang di Jalan Pemuda ini harus terurai. Yang pertama, kepada Disub, tolong parkirnya diperhatikan, ditata dan dirapikan. Teman-teman tukang parkir ini, juru parkir untuk merapikan. Yang tidak kalah penting, teman-teman UMKM jaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau pada hari ini dan sampai ke depan masih diizinkan untuk berjualan di tempat ini, Ya. ayo sekarang gantian kami media ingin menyampaikan kepada semuanya untuk menjaga kebersihan. Kemudian jamnya Pak Bupati untuk ditertibkan, karena kalau terlalu larut malam nanti berpotensi bukan lagi kopi tetapi kopi adem tapi panas nih awak. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Itu berbahaya karena nanti berpotensi untuk ada kerusuhan-kerusuhan. Ini Betul, antisipasi supaya Pak Satpol PP juga rajin untuk berpatroli sehingga nanti tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sampah-sampah yang menumpuk di satu tempat yang tidak seharusnya, maka harus paguyuban UMKM bertanggung jawab, ya gitu. Kemudian daripada itu yang lain ada Disperinda yang mendapatkan sesuatu atau kontribusi juga harus memberikan edukasi. Harus rakyat yang sidik ayo dodol sing bener neng podo resikan yo supaya engko enak bar bekerja nggonane resik kabeh ora ana sampah sing numpuk. Saake Mas Bupati dikritik terus, saake DLH, apa-apa DLH. Nah, sekarang kita harus bisa melihat bahwa berjualan di tempat ini kita berikan kesempatan, mungkin pemerintah berikan kesempatan karena ini urusan perut, oke, tidak masalah. Tetapi feedbacknya adalah para UMKM harus tertib dan menjaga kebersihan. Sekali lagi menjaga kebersihan. Dan kita semua berdoa semua berhasil, semua sukses. Amin. Pokoknya peningkatan ekonomi yang luar biasa. Tadi sampaikan bahwa mulus apa tadi? Jalannya, hukumnya, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, dan nggak lupa birokrasinya Pak Bupati. Gitu. Saya kira itu, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk media Jepara, keren ini ya. Wah, baik, terima kasih Pak John, Pak Iskandar, Mas Singgi, Pak Eko, dan juga Pak Ian atas kehadirannya di sini di Jalan Pemuda bersama Radio Erlisa FM di Erlisa of Air Dialog dan Musik. Semoga bermanfaat dan apa yang disampaikan juga nanti semoga kedepannya semakin lebih baik. Dan untuk saat ini kita semua berdoa Jepara mulus sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Terima kasih, demikian dari Radio Erlisa FM Jepara, saya Dinda Kirana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Mas Rafi nggak boleh cemburu loh ini loh. Selalu tersipu lawan sikapmu di balik kemeluhmu. Di remah kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku.
Madu di tangan kamu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padanya. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padanya. Aku tak tahu mana yang akan tidak berikan padanya. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan